Usai viral, polisi berhasil membekuk seorang pria pelaku tawuran yang menenteng dan mengacukan senjata yang mirip senjata api saat tawuran di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pasca berhasil ditangkap, polisi menyebut senjata yang digunakan pelaku saat tawuran merupakan senjata api mainan yang terbuat dari plastik. Penyidik juga telah melakukan tes urin terhadap pelaku dan hasilnya pelaku terbukti mengonsumsi narkoba jenis sabu. Aksi tawuran itu dipicu dari saling ejek antara kedua kelompok saat bertemu pada konvoi supporter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pebasket profesional asal Amerika Serikat terancam hukuman mati karena kedapatan membeli paket narkoba jenis permen ganja. Wamenaker tutup perusahaan Sanel Tour and Travel di Pekanbaru Riau buntut kasus penahanan ijazah mantan karyawan. Selamat malam pemirsa, polisi menyergap seorang kurir narkotika jenis sabu di kota Medan, Sumatera Utara. Dalam penyergapan, polisi berhasil mengamankan 22 kg narkotika jenis sabu. Bersama saya Reni Arabsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Sejumlah personil Sat Narkoba Polrestabes Medan sergap seorang kurir sabu di Medan, Sumatera Utara. Penangkapan kurir ini membuat heboh warga pengendara yang melintas. Saat penyergapan, pelaku sempat ingin melarikan diri namun pelarian pelaku digagalkan polisi hingga pelaku terjatuh. Polisi temukan barang bukti sabu dari pelaku sebanyak 22 kg yang tersimpan kardus di sepeda motornya. Pelaku berikut dengan barang bukti narkoba langsung digelandang ke Mapolrestabes Medan untuk dilakukan pengembangan. Karena itu dengan penangkapan 22.000 gram atau sekitar 22 kilo, kita sebenarnya menyelamatkan 22.000 orang dari penggunaan konsumsi narkoba. Sekaligus kita juga mereduksi akar masalah tawuran, akar masalah premanisme, dan akar masalah kenakalan remaja. Atas perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Polisi menangkap pebasket profesional asal Amerika Serikat karena kedapatan membeli paket narkoba jenis permen ganja. Akibatnya, Shaw terancam hukuman mati. Pebasket profesional asal Amerika Serikat Jaron Dwayne Shaw ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta di apartemennya di daerah Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Shaw yang berstatus sebagai pemain klub Liga Basket Indonesia ditangkap karena kedapatan membeli paket narkoba jenis permen ganja. Tentunya ini adalah dari hasil penyelidikan bahwa pelaku ini berupaya yang pertama ini untuk memasukkan jalan dulu, mengirimkan barang. Apabila proses pertama ini berjalan lancar, akan mengirimkan paket yang lebih banyak seperti itu. Tetapi alhamdulillah bisa dikatakan oleh pihak Bea Cukai dan Polresta Bandara Suta. Dari penangkapan Shaw, polisi mengamankan barang bukti berupa 132 bungkus permen ganja dengan berat total 869 gram. Sementara itu karir Shaw sebagai pebasket terancam terhenti karena tersandung kasus narkoba. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video kekerasan seorang remaja terhadap teman sekolahnya di Gorontalo viral di media sosial. Pelaku nekat menganiaya karena tersinggung dengan perkataan korban.
Inilah video penganiayaan seorang remaja perempuan warga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh temannya sendiri. Dalam video amatir yang viral di media sosial, korban dipukuli karena tersinggung dengan perkataan korban. Akibat kekerasan itu, korban menjalani perawatan karena mengalami memar di bagian wajah dan muntah-muntah serta trauma. Menurut orang tua korban, penganiayaan terjadi pada Minggu malam lalu. Saat itu korban dijemput salah satu pelaku di rumahnya dengan alasan diajak ke pesta. Namun korban malah dikirim ke salah satu sekolah dan dipukuli. DP mama atau yang bapak panggil ini pas sampai anak, tidak ada yang datang minta maaf. Tidak ada ya? Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada yang minta maaf. Yang menjadi ibu tuntutan sekarang ini apa, Bu? Saya mau keadilan. Kalau kalau pakai, maksudnya kalau tidak ada keadilan, saya dengar ini tidak gunakan mau urus ini di kantor polisi, mau lapor tidak guna kata, karena orang ada perlindungan anak. Saya tak pukul di situ, tidak ada perlindungan anak. Kasus penganiayaan kini dalam penyelidikan aparat Mapolres Gorontalo. Dari Gorontalo, Nur Faizi Hasan, Ainus melaporkan. Pemirsa, preman berkedok juru parkir liar diamankan tim presisi Polsek Cisauk, Kabupaten Tangerang. Razia preman akan diteruskan petugas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Satu persatu preman berkedok juru parkir liar dan Pak Oga yang biasa beroperasi di Jalan Raya Cisauk 8 Kabupaten Tangerang diamankan tim presisi Polsek Cisauk. Para preman ini diamankan berkat adanya laporan masyarakat terkait pungutan liar di sejumlah titik. Polisi menemukan ratusan ribu rupiah uang tunai dari dalam kantong para preman. Hari ini telah mengamankan 4 orang juru parkir liar atau yang biasa disebut PAOGA. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada ormas kelompok masyarakat yang melakukan pemerasan, ancaman kekerasan, kelompok remaja yang hendak tawuran, atau debt collector yang memaksa merampas kendaraan agar segera menghubungi polisi di call center 110. Kami akan segera datang menindaklanjuti laporan Anda. Selanjutnya, 4 preman dibawa ke Mapolsek guna pemeriksaan lebih lanjut. Razia ini akan terus dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, Ainus melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan kekerasan di jalanan akhirnya berhasil ditangkap polisi. 5 pelaku anggota komplotan curas dengan modus jambret berhasil ditangkap di sejumlah tempat yang berbeda. Upaya mengungkap dan menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan di jalanan yang meresahkan warga terus dilakukan polisi di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam, 5 pelaku anggota komplotan curas dengan modus jambret ditangkap di sejumlah tempat yang berbeda. Dari 5 pelaku, salah satu diantaranya ditembak kakinya karena berusaha menyerang petugas saat hendak ditangkap. Aksi curas yang dilakukan pelaku menyebabkan korbannya meninggal dunia setelah jatuh dari kendaraan. Selain menangkap 5 pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sejumlah uang tunai hasil kejahatan dan sejumlah motor yang digunakan para pelaku. Mereka memepet dari korban, kemudian menarik tas korban. Jadi setelah ditarik korban terjatuh, ya kemudian karena terjatuh itu dia mengenai kepala, kemudian mengakibatkan korban kritis dan dalam perawatan di rumah sakit di Sidoarjo, korban meninggal dunia. Polisi hingga saat ini masih melakukan pengembangan kasus karena diduga masih ada pelaku lainnya anggota komplotan curas yang ikut membantu 5 pelaku yang tertangkap polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainus melaporkan. Seorang mahasiswi Unhas Makassar yang hilang usai terseret arus air bah di Sungai Savana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan akhirnya ditemukan. Korban ditemukan sejauh 6 km dari lokasi tenggelam.
Tim gabungan SAR dibantu warga berhasil menemukan Marsanda berusia 20 tahun, seorang mahasiswi yang dikabarkan hilang usai hanyut terbawa arus air bah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan tewas dalam posisi terapung di permukaan air dengan kondisi luka lebam di sekujur tubuhnya akibat benturan batu saat terseret arus air bah sejauh 6 km. Keluarganya rumahnya berangkat aman. Mendawai pulang bosku. Tangis histeris keluarga pun pecah. Tak kuasa menahan kesedihan saat jasad korban ditandu sejauh 2 km melintasi sawah lalu dievakuasi menggunakan mobil bak terbuka milik Basarnas Makassar. Sebelumnya korban datang ke Sungai Savana bersama 4 rekannya usai menikmati momen berliburan. Usai lokasi tersebut viral di media sosial. Namun saat sedang asik bersuap foto di sungai, air bah secara tiba-tiba menerjang korban hingga dinyatakan hilang. Dia ditemukan dalam kondisi meninggal. Itu jarak berapa meter dan dari lokasi dia tembak? Jaraknya itu kurang lebih 6 kilo dari TKP. Hingga saat ini jenazah korban telah dibawa ke rumah duka di Kota Makassar untuk disemayamkan dan dimakamkan. Akibat peristiwa ini, warga diimbau berhati-hati saat berlibur di lokasi alam seperti sungai. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi truk tangki pengangkut BBM milik Pertamina yang menabrak 2 kios di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Kerusakan juga terlihat di 2 kios yang ditabrak oleh truk tangki tersebut. Mulai dari pintu kios, pecahan kaca dan barang-barang lain terlihat berserakan. Penyebabnya menurut keterangan daripada sopir mobil tangki, dia habis keluar dari Pelumpang, dia akan mengarah ke SPBU di Pulau Gebang. Tepatnya di TKP ini, untuk sopir tadi menghindar daripada motor yang berhenti mendadak. Ada sekitar 4 kendaraan roda 2. Sebelumnya detik-detik saat truk BBM ini menabrak 2 kios terekam kamera pengawas. Kejadian berawal saat truk menghindari sepeda motor yang berhenti mendadak di lampu merah. Sopir truk yang terkejut banting setir ke kiri dan langsung menabrak kios. Tidak ada korban akibat kecelakaan ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPR RI Komisi 10 Verrel Bramasta mengkritisi kebijakan pemerintah Jawa Barat dalam membina anak-anak yang dianggap berperilaku nakal. Menurutnya pembinaan karakter terhadap anak tidak hanya kedisiplinan, tetapi juga dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan sejumlah pihak. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi. Ya, sejumlah artis kini ramai-ramai ikut melapor ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan meminta agar dibawa ke barak militer. Dan kali ini giliran Ivan Gunawan yang melaporkan Ayu Ting Ting lantaran sering menonton drama Korea. Hal tersebut mendapat tanggapan dari Deddy Mulyadi.
Kang Dedi, ini Ayu nih nonton drama Korea mulu nih Kang Dedi. Masukin ke barak Kang Dedi, nggak mau makan. Ketawa-tawa sendiri Kang Dedi. Tren lapor Kang Deddy Mulyadi semakin ramai, tak hanya diikuti oleh para orang tua, tetapi juga diikuti oleh kalangan selebritas. Seperti halnya desainer muda Ivan Gunawan yang melaporkan sahabatnya Ayu Ting Ting kepada Kang Deddy Mulyadi. Lewat sebuah video yang diunggah di akun Instagram @ivan_gunawan, Ivan melaporkan Ayu lantaran sering menonton drakor atau drama Korea sehingga malas makan. Bahkan Ivan sendiri meminta Kang Deddy Mulyadi untuk menjemput Ayu ke barak militer. Video ini kemudian diunggah kembali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lewat akun Instagram pribadinya. Unggahan ini pun langsung mengundang beragam komentar dari netizen. Program barak militer yang diinisiasi oleh Deddy Mulyadi diterapkan untuk remaja bermasalah dengan tujuan membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mengembalikan jati diri sebagai generasi muda bangsa. Program ini mendapatkan perhatian dari banyak pihak, bahkan menjadi viral di media sosial hingga muncul tren lapor Kang Deddy Mulyadi. Makan jangan sambil nonton drakor ya, nanti salah nyuapin. Bukannya nasi yang masuk ke mulut, nanti handphonenya yang masuk ke mulut. Ayo, kalau masih makan sambil nonton drakor terus, nanti tinggal pilih mau dibawa kemana. Mau dibawa ke barak militer atau mau dibawa ke kantor KUA. Yang Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau program pendidikan karakter di Barak Militer Resimen Armet 1 Stirayuda Purwakarta. Deddy Mulyadi berencana memperpanjang pendidikan karakter pelajar dari 14 hari menjadi 18 hari. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi siswa yang tengah menjalani pendidikan karakter di Barak Militer Resimen Armet 1 Stirayuda Purwakarta Rabu pagi. Dalam kunjungannya, Menkom Digi dan Gubernur Jawa Barat menyapa pelajar dan melihat langsung proses pendidikan karakter yang ditanamkan oleh pembina dari unsur TNI. Selama 2 pekan pendidikan, kedisiplinan, kekompakan, serta mentalitas siswa yang sebelumnya terindikasi tindak kenakalan telah dilatih. Diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan di sini, para siswa bisa menanamkan nilai-nilai yang telah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Menkom Digi menyampaikan pihaknya akan terus memonitor para siswa peserta pendidikan di Barak Militer. Karena banyak di antaranya yang terindikasi kenakalan karena tidak bijak dalam menggunakan gawai atau minim literasi digital. Karena kan kita harus ada ketersediaan SKB secara sempurna. Toiletnya, kemudian gedungnya lagi dicat, lingkungannya lagi dibersihkan. Sehingga anak-anak ini dari sini nanti pindah ke SKB. Nah di SKB itu nanti kita langsung belajar akademik di setiap ruangan, tetapi pelatih disiplinnya tetap disiapkan. Kami akan minta 5 orang dari resimen ini untuk menjadi pelatih tenaga pendamping guru. Dari kami kan concernnya bagaimana untuk mengembalikan anak-anak Indonesia itu sehat kuat, baik dari sisi mental maupun fisik. Yang kita lihat dari mengatur perilaku anak di ruang digital, termasuk potensi kecanduan, potensi kehilangan konsentrasi. Usai menjalani pendidikan karakter di Barak Militer, 39 pelajar ini akan melanjutkan pendidikan secara khusus di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Purwakarta selama 4 hari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainius melaporkan. Pemirsa, perusahaan Sanel Tour and Travel di Pekanbaru Riau ditutup sementara akibat kasus penahanan ijazah mantan karyawan. Penutupan dilakukan setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke lokasi tersebut untuk kedua kalinya.
Hari ini, Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenakar Immanuel Ebenezer bersama dengan Gubernur Riau sidak perusahaan Tour and Travel di Pekanbaru Riau. Perusahaan bernama Sanel Tour and Travel ini menahan ijazah karyawannya. Meski Wamenakar menggunakan pakaian dinas, namun manajemen perusahaan tetap tidak menemuinya dan diwakili kuasa hukumnya. Wamenakar meminta perusahaan mengembalikan ijazah pegawainya. Wamenakar dan Gubernur Riau sepakat untuk menyegel perusahaan tersebut hingga masalah penahanan ijazah karyawannya selesai. Ya kita berharap backingnya keluar nih. Kita berharap backingnya nongol. Ya, kita tabrak backingnya sekalian. Ya, Disnaker sendiri gimana Pak? kalau ada Dinasker nih, khususnya nih saya tegaskan, kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak. Ya, tuh. Ini pelaku usaha, posisi kita tidak membatasi mereka. Kita hanya ingin menegakkan norma-norma terkait ketenaga kerjaan. Kemudian kita memediasi, misal ada problem industri terkait hubungan kerja yang kurang bagus, kurang harmonis, ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Itu tugas kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur itu tripartit itu penting, kayak gitu kira-kira. Sebelumnya, informasi penahanan ijazah didapatkan Wamenakar dari laporan pegawai. Dari laporan yang ada, sekitar 52 ijazah milik pegawainya masih ditahan. Hal ini disampaikan para pegawai yang hadiri audiensi dengan Wamenakar dan Gubernur Riau di kantor Gubernur Riau. Mereka berkeluh kesah akan sulitnya mendapatkan kembali ijazah milik mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima bintang kebesaran negara Brunei Darussalam yang diberikan langsung oleh Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Ya, bintang kebesaran negara Brunei Darussalam Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati dianugerahkan langsung oleh Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah kepada Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan tertinggi ini diberikan di Istana Nurul Iman, Brunei Darussalam di tengah kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo. Penghargaan ini memiliki makna sebagai penghormatan tertinggi dari Kesultanan Brunei kepada kepala negara yang dinilai berjasa dalam mempererat hubungan kerjasama dengan Brunei Darussalam. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Ya, melalui kuasa hukumnya, Jokowi menutup pintu damai dengan penggugat Muhammad Taufik atas laporan dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Hal ini dikatakan Irfan usai menghadiri mediasi ketiga terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah SMA palsu di Pengadilan Negeri Solo. Sementara penggugat melalui kuasa hukumnya Andika Dian Prasetyo mengatakan pihaknya sebagai penggugat masih menghormati proses mediasi karena hal ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Ya, pemirsa, Rektor dan sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Gugatan dilayangkan seorang advokat kepada 8 orang dan akan disidangkan pada 22 Mei mendatang. Polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Kini sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman oleh seorang advokat bernama Komarudin. Total 8 orang menjadi pihak tergugat, mulai dari rektor, 4 wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, serta dosen pembimbing akademis Joko Widodo Kasmujo. Gugatan dilayangkan terkait ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan UGM.
beliau telah memasukkan gugatan yang berkaitan dengan adanya mantan Presiden Indonesia ya RI. Dan ini menggugat kepada penerbit daripada ijazah tersebut, yaitu satu Rektor Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat. Ini alamatnya Universitas Gadjah Mada, Jalan Bulak Sumur. Yang tergugat sebagai tergugat 1, kemudian sebagai tergugat 2 Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada. Menanggapi gugatan ini, dosen pembimbing akademis Joko Widodo Kasmujo mengaku tidak siap dan menyerahkan sepenuhnya kepada Fakultas Kehutanan UGM. Tidak siap. Saya ngadepi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus jujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, nggak punya jawaban. Gugatan ini dilayangkan pada 2 Mei 2025 lalu dan sudah terregister di PN Sleman pada 5 Mei 2025. Nantinya sidang perdana gugatan akan digelar di Pengadilan Negeri Sleman pada 22 Mei 2025 mendatang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kasmujo, di kediamannya di Pogung Kidul, Melati, Sleman pada Selasa siang. Ya, video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Kasmujo pun menyampaikan rasa terima kasihnya telah dikunjungi salah satu muridnya tersebut. Kedatangan Jokowi menemui Kasmujo menjadi babak baru di tengah polemik keaslian ijazah sarjana Fakultas Kehutanannya yang banyak diragukan oleh orang. Tapi yang jelas saya bilang gini, terima kasih. Begitu datang saya terima kasih, matur nuwun. Saya ditilii anak buah juru murid saya. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya, saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab, tidak bisa menjawab. Saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Ke informasi lain, pemirsa, Anies Baswedan meresmikan jembatan titian persatuan di Pandeglang, Banten. Selain itu, mantan Gubernur Jakarta itu juga meluncurkan perkumpulan aksi bersama, salah satu relawan yang fokus dengan kegiatan pembangunan jembatan di berbagai wilayah. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan meresmikan jembatan titian persatuan di Dusun Cikembang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jembatan ini dibangun hasil kolaborasi berbagai unsur seperti respon pemerintah dari masyarakat setempat yang membutuhkan akses yang lebih baik. Peresmian jembatan titian persatuan ini juga bertepatan dengan peluncuran perkumpulan aksi bersama yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkarya dengan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Warga mengaku senang jembatan yang menghubungkan antar kampung dan desa di wilayahnya akhirnya bisa diperbaiki. Sebelum diperbaiki, warga kesulitan untuk beraktivitas lantaran kondisi jembatan yang rusak parah. Ya mungkin itu sudah rezeki kami ya Pak ya. Nggak tahu dari mana itu ada tim relawan yang nyurpai ke sini, katanya mau membangun ini dari tim aksi bersama Pak. Secara khusus
dengan diluncurkannya titian persatuan ini bersamaan juga diluncurkan perkumpulan aksi bersama. Perkumpulan aksi bersama akan fokus dalam kegiatan sosial yang bentuk kegiatannya adalah bangunan jembatan-jembatan di kawasan pedesaan. Nama Jembatan Titian Persatuan diharapkan akan menjadi langkah untuk membuka isolasi dan meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ada yang menarik di sebuah tempat penjualan hewan kurban di Bantul, Yogyakarta. Di sela-sela kandang kambing, terdapat perempuan-perempuan cantik yang sedang bertugas melayani para pembeli dan lincah memberi makan kambing. Ya, meski Hari Raya Idul Adha masih sebulan lagi, namun kehadiran para tenaga pemasar perempuan atau lebih dikenal sebagai sales promotion girl ini seolah menjadi magnet bagi para pembeli. Para SPG yang merupakan mahasiswi ini dibekali dengan kemampuan public speaking dan marketing yang baik hingga mampu meyakini para pembeli. Karena unik ya, belum ada sebelumnya, jadi tertarik banget. Karena kalau jualan yang lain-lain itu kan udah banyak gitu. Jadi kalau jualan kambing itu jadi lebih menantang juga gitu. Target pasarnya juga kan baru buat kita. Di tempat penjualan hewan kurban ini, pembeli juga bisa menitipkan kambing yang sudah dibelinya untuk dirawat dan dikirimkan ke alamat pembeli sehari menjelang Hari Raya Idul Adha tanpa biaya tambahan. Menambah sekali ya, karena mbak-mbaknya memang ramah, kemudian cantik-cantik. Itu juga ada ini tersendiri, ada daya tariknya sendiri ya. Beda dengan misalnya orang-orang biasa yang menanggapi, mungkin di sana ada yang cantik-cantik pasti ada. Itu sudah laku 125. Ini baru 2 hari. Nggak tahu ini besok sampai ini. Tapi target saya mungkin tahun sekarang itu bisa sekitar 700-an ekor lah. Itu tidak terlalu tinggi, tapi 700 ekor insya Allah bisa saya jual. Tertarik dengan pelayanan sales promotion girl untuk mendapatkan hewan kurban Anda tahun ini? Anda bisa datang ke tempat penjualan hewan kurban di Dusun Godean, Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, Presiden Donald Trump menghadiri agenda kedua Gulf Cooperation Council di Arab Saudi untuk membahas soal krisis kemanusiaan di Gaza. Dan untuk informasi selengkapnya kami terhubung dengan jurnalis iNews Aya Nufus di Riyadh, Arab Saudi. Ya, Aya, apa poin penting pertemuan antara Presiden AS dengan pemimpin Arab di Saudi? Silakan, Aya. Ya, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Hari ini menjadi hari terakhir lawatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Arab Saudi, yang mana pada pukul 1 siang waktu Riyadh, Arab Saudi, Trump ini baru saja menyelesaikan KTT Gulf US Summit di Riyadh, Arab Saudi, yang mana Arab Saudi memang menjadi tuan rumahnya. Dan di dalam KTT tersebut ini menjadi hari kedua dalam kunjungannya, dan ini merupakan KTT di mana Trump bertemu dengan seluruh pemimpin negara-negara Teluk untuk membahas terkait dengan isu-isu di kawasan Teluk. Salah satunya adalah isu kemanusiaan di Gaza. Dan sebelum tadi Trump menyampaikan pidatonya, pemimpin-pemimpin negara Teluk juga terlebih dahulu menyampaikan speech-nya, dan sepertinya negara-negara Teluk ini memiliki satu suara dalam menyoroti isu kemanusiaan di Gaza dan menyoroti pentingnya terkait dengan
perlindungan hak-hak asasi manusia dan juga masyarakat di Palestina. Dan dalam responnya Trump menyebutkan bahwa dirinya berbagi harapan untuk masa depan dan juga keamanan serta martabat dari rakyat Palestina. Namun secara eksplisit Trump juga menyampaikan kritiknya terhadap pemimpin Gaza, di mana dia mengatakan bahwa dirinya menuduh menghambat kemajuan dengan menyerang warga sipil, dan kritikan ini diberikan kepada pemimpin Gaza. Dan juga Trump memberikan apresiasi atas peran konstruktif dari negara-negara Teluk yang sudah membantu dalam upaya mengakhiri konflik ini, dan juga memberikan apresiasi atas kontribusi GCC dalam pembebasan sandera warga negara Israel Amerika yang bernama Edan Alexander. Dan juga di akhir speech-nya terkait dengan respon Gaza ini, poin yang terakhir ini dan juga pemirsa adalah dirinya menyerukan pembebasan semua sandera dari semua kewarganegaraan. Dan memang sepertinya dalam KTT negara Teluk dan juga Amerika Serikat ini mereka satu suara dalam menyuarakan dan juga menyoroti isu kemanusiaan di Gaza. Namun memang tidak dijelaskan secara detail begitu ya, apakah memang ini akan menjadi penjelasan bahwa memang Trump mendukung kemerdekaan Palestina. Dan selain isu kemanusiaan di Gaza, Trump dan juga para pemimpin dari negara Teluk ini membahas sejumlah hal dari sektor perekonomian di negara-negara Teluk dan juga Timur Tengah, dan juga kerjasama pertahanan. Dan juga Trump sebelum bertemu dengan para pemimpin negara-negara Teluk ini sebelumnya juga bertemu dengan Presiden Syria begitu ya, yang membahas terkait dengan rencana Trump memberhentikan sanksi yang sudah diterapkan sejak tahun 2011. Namun ada hal lain juga yang cukup menyita perhatian, yakni bagaimana Trump menyatakan keinginannya untuk membuat kesepakatan dengan Iran dengan berbagai syarat. Yang pertama adalah Iran harus berhenti untuk mendukung terorisme, kemudian juga menghentikan perang proksi, menghentikan pengembangan senjata nuklir secara permanen, dan juga dapat diverifikasi. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikannya dalam agenda di hari pertama di dalam Saudi US Investment Forum 2025 yang mengatakan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Dan ini juga satu suara dengan apa yang disampaikan ya pada saat KTT di siang tadi waktu Riyadh. Dan setelah kunjungannya ke Arab Saudi, Reni dan juga pemirsa, Trump langsung bertolak ke Qatar dan kemudian ke Uni Emirat Arab untuk melanjutkan lawatannya di negara-negara Timur Tengah. Sementara demikian, Reni. Baik, terima kasih Ayah yang melaporkan dari Riyadh, Arab Saudi. Selamat malam dan selamat bertugas kembali.